Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sodikin, peserta UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022 batch ketiga LPTK UIN Wali Songo Semarang. Kali ini saya akan ikut ujian kinerja dengan membuat video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Untuk mengawali pembelajaran kita supaya pembelajaran lebih bermanfaat, lebih barokah, kita awali dengan doa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku Bapak ingin mengetahui bagaimana kesiapan kita. Ada yang hari ini nihil, berangkat semua. Ada yang hadir, nggak hadir. Mana si Usman? Yang berangkat? Lagi kemana? Sakit. Oke, sebagai kepedulian kita pada teman, kita hadiahkan Fatihah untuk si teman kita yang lagi sakit supaya cepat sembuh dan besok pekan depan bisa kembali bergabung lagi. Al-Fatihah. Baiklah anakku, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, pekan lalu mohon maaf ya karena Bapak tidak bisa hadir karena ada gangguan kesehatan, sehingga Bapak memasrahkan kepada wali kelas kalian apa yang dibahas pada pekan yang lalu. Masih ingat? Tentang sunan ampel. Oke. Nah, coba si Kang Zen, siapa itu sebenarnya sunan ampel? Sunan Ampel itu ayahnya Sunan Bonang ya? Coba Mbak Sunan Ampel itu sebetulnya siapa? Sosok siapa Sunan Ampel itu? Yang sudah dibahas pekan lalu. Ya. Sebetulnya siapa Sunan Ampel itu? Ayo Kak, siapa Sunan Ampel sebetulnya? Gimana? Yang keras. Wali Jawa, Pak. Wali Jawa, oke. Jadi bukan Wali Sumatera ya, Wali Jawa, oke. Siapa Sunan Ampel itu? Kang Reza. Waliullah. Wali itu apa sih sebetulnya? Utusan. Wali itu sebetulnya siapa? Apa itu? Pengertian wali. Waliullah. Cek keras. Kekasih Allah. Oke. Nah, pekan yang lalu kalian sudah membahas dengan wali kelas yaitu tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel itu adalah bagian dari Waliullah yang ada 9 yang terkenal. Sebetulnya bukan hanya 9 wali itu, banyak. Tapi yang masuk adalah 9, di antaranya adalah Sunan Ampel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang biografi Sunan Bonang. Setelah membahas Sunan Ampel pekan lalu dengan wali kelas kalian, hari ini kita akan membahas putra daripada Sunan Ampel, yaitu Sunan Bonang. Ya, tetapi sebelum kita membahas tentang Sunan Bonang lebih lanjut, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Setiap kegiatan, setiap program itu pasti punya tujuan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah nanti kita atau kalian mendiskusikan, kemudian berdiskusi dengan teman-teman,
Maka tujuan yang pertama adalah supaya kalian bisa menghayati, yaitu nilai-nilai positif dalam perjuangan Sunan Bonang. Tujuan yang kedua, setelah kalian menggali informasi, berdiskusi dan sebagainya, nanti kalian itu bisa mengamalkan sikap toleransi, jujur dan santun. Tujuan yang ketiga, pembelajaran kita kali ini adalah setelah kita belajar, setelah kita menggali informasi dan berdiskusi, nanti kalian bisa menceritakan nasab keturunan Sunan Bonang, nasab keilmuan Sunan Bonang. Tujuan yang keempat adalah setelah kita belajar materi ini, nanti anak-anak itu bisa menceritakan kembali, yaitu tentang masa kecil Sunan Bonang, kemudian masa belajar Sunan Bonang, masa dewasa, sampai sehingga Sunan Bonang itu menjadi orang yang hebat, pendakwah yang cerdas. Itu tujuannya. Oke? Nah, sebelum kita belajar mengenai Sunan Bonang, biografi Sunan Bonang, terlebih dahulu kita memberikan semangat kepada diri kita sendiri, bersama-sama kita tepuk semangat. Oke, yang semangat dulu ya. Oke, dibimbing kita Reza, tepuk semangatnya. Tepuk semangat. 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 Oke, keren. Nah, sebelum kita nanti sebentar lagi Bapak akan memutar sebuah PPT yang Bapak integrasikan dengan audio. Silakan persiapkan alat tulisnya, bukunya dan sebagainya untuk merangkum. Nanti ada hal-hal yang penting, ada hal-hal yang menurut anak-anak aneh, ada hal-hal yang perlu dicatat. Silakan untuk dicatat. Setelah Bapak tadi menjelaskan secara singkat tentang Sunan Bonang, kali ini coba tolong Kang Abu untuk membantu memutar video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Silahkan diamati, tulis dapat yang untuk kalian ketik. Selalu selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang pada kali ini kita akan membahas tentang materi Wali Songo dengan submaterinya adalah biografi Sunan Bonang, atau kita akan mempelajari tentang Wali Songo dengan subpokok bahasa biografi Sunan Bonang. Akan tetapi sebelum lebih lanjut kita membahas tentang biografi Sunan Bonang, alangkah lebih baiknya kita mengerti atau membahas tentang pengertian biografi. Biografi berasal dari dua kata, yaitu bio yang artinya hidup, dan grafi memiliki arti yang berkaitan dengan tulis-menulis. Jika digabungkan, biografi adalah tulisan tentang si hidup, dan jika diperjelas yaitu kisah perjalanan hidup seseorang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kisah perjalanan hidup Sunan Bonang, atau kita akan membahas pada kesempatan kali ini yaitu biografi waliullah, yaitu Sunan Bonang. Inilah gambar Sunan Bonang atau foto Sunan Bonang yang Bapak ambil dari sumber internet. Baiklah anakku, untuk membahas biografi Sunan Bonang, pada poin yang pertama ini kita akan mengupas nasab atau silsilah keturunan Sunan Bonang. Anak-anakku, Sunan Bonang merupakan putra Sunan Ampel dan putri Candrawati yang mempunyai gelar Nyi Ageng Manila. Putri Candrawati adalah seorang putri dari Arya Eja atau putri atau anak dari Arya Eja
yaitu seorang bupati Tuban. Nama kecilnya adalah Maulana Maktum Ibrahim. Sunan Bonang lahir di Suki, Surabaya tahun 1465 Masehi dan diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi. Jadi kurang lebih Sunan Bonang berumur 60 tahun. Sunan Bonang adalah putra keempat dari 5 bersaudara seibu. Jadi punya saudara yang selain itu juga Sunan Bonang itu. Anak-anakku, ternyata Sunan Bonang merupakan masih turunan dari Nabi Muhammad SAW dari jalur Sunan Ampel, Sayyid Ahmad Rahmatullah bin Maulana Malik Ibrahim bin Syekh Jumadil Kubro bin Ahmad Jalaluddin Khan bin Abdul Khan bin Abdul Malik Muhajir dari India bin Alwi Amir Aqif dari Adamawa bin Muhammad Syahid Murabbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi Asani bin Muhammad Syahidus Saumi'ah bin Alawi Awal bin Ubaidillah bin Muhammad Syahril Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib dari Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah nasab dari Sunan Bonang, ternyata masih termasuk dari bagian dari habaib atau habib atau keturunan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mengetahui nasab atau silsilah keturunan Sunan Bonang pada poin yang pertama, pada poin yang kedua ini akan kita bahas nasab atau silsilah keilmuan Sunan Bonang. Sunan Bonang mendapatkan ilmu agama di pesantren yang diasuh oleh ayahnya sendiri, yaitu Sunan Ampel yang dikenal dengan Raden Ahmad. Setelah ayahnya wafat, Sunan Bonang menuntut ilmu ke Pulau Sumatera hingga ke negeri Pasai. Kemudian berguru kepada Syekh Maulana Ishaq, yaitu ayah kandung dari Sunan ini. Poin yang ketiga, kita tengok masa kecil atau masa belajar Sunan Bonang. Sejak kecil, Sunan Bonang telah digembleng berbagai ilmu agama oleh ayahnya sendiri bersama Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Buset di dalam pesantren di Surabaya. Seiring berjalannya waktu, Sunan Bonang adalah pemuda yang tekun dan rajin belajar dan terbiasa disiplin karena hidup di lingkungan pesantren. Sebagaimana pesantren-pesantren yang lain mengutamakan kedisiplinan. Biografi Sunan Bonang di atas dapat kita ringkas. Yang pertama adalah nasab atau silsilah keturunan Sunan Bonang. Nama kecilnya adalah Maulana Maktum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang merupakan habaib karena masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, nasab atau silsilah keilmuan Sunan Bonang. Yang pertama, dia memperoleh ilmu agama langsung dari ayahnya, yaitu Sunan Ampel di pesantren Ampel Benta. Dan sebagai remaja itu meneruskan atau menuntut ilmu pada ayah kandung Sunan Giri, yaitu Syekh Maulana Ishaq di Samudra Pasai. Dan kemudian belajar ke guru-guru lain, ke ulama-ulama lain dari Mesir, dari Persia, ada ulama dari India juga, dari Arab, itu di Samudra Pasai, yang para ulama itu sudah menetap di sana, melancong kemudian menetap di sana.
Yang ketiga, kecerdasan Sunan Bonang dibuktikan dengan mampu berdakwah dengan kesenian rakyat, yaitu menggunakan gamelan. Yang berikutnya, kehebatan Sunan Bonang dilatar belakangi oleh kedisiplinan atau disiplin kehidupan, menjalani hidup disiplin, tekun dan rajin belajar, serta tidak mudah putus asa dan melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah anak-anakku pembahasan kita kali ini mengenai biografi Sunan Bonang. Semoga kita dapat mengambil ibrah atau hikmah dari perjalanan hidup seorang wali Allah yaitu Sunan Bonang, dan kita dapat meneladani jejak daripada kegigihan Sunan Bonang dalam menuntut ilmu, kedisiplinan dalam menjalani kehidupan, tekun ibadah dan rajin belajar, bekerja keras dan pantang menyerah, serta tanggung jawab yang tinggi dalam mengemban amanah ataupun tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban, terutama kita sebagai santri yang hidup di pesantren masa menuntut ilmu. Marilah kita tingkatkan kedisiplinan, rajin belajar, hafalan, taat peraturan, dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang santri. Demikian saja dulu bahasan tentang biografi Sunan Bonang. Lain kali kita lanjutkan ke pembahasan yang lain. Ada kesalahannya atau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemudian TPT atau pembahasan kita kali ini, baiklah anakku, barangkali ada yang belum paham atau mencatat, ada yang mau ditanyakan seputar tayangan video tadi? Silakan. Ya, oke. Silakan, Mbak Tiza. Oke, Pak. Apa ada Pak orang yang sukses sama orang yang hebat itu datang sendiri? Oke, ada yang tanya Mbak Iza ini. Apakah ada kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang, kehebatan seseorang itu datang dengan sendirinya? Menurut jadi wong sukses, ujuk-ujuk jadi wong hebat, jumandakan jadi wong sing berhasil. Adakah seperti itu? Kang Abu, coba. Ada nggak? Mungkin ada. Oke. Kang Reja, ada nggak orang sukses itu kok tiba dengan sendirinya datang jumandakan mau teko itu hebat? Nggak ada kayaknya nggak ada ya. Kalau Kang Abu tadi menjawab mungkin bisa jadi, itu kan? Ya, Mbak Nela, Mbak Silvi, oke, silakan. Ada nggak teman kita tanya, adakah orang hebat itu datang dengan sendirinya kehebatan, kesuksesan, keberhasilan itu? Tidak. Berarti apa faktor orang itu bisa berhasil, bisa sukses, bisa hebat? Usaha, pekerja keras, disiplin, mantap, pantang menyerah, jos. Jadi ya ternyata orang berhasil itu harus ada penyebabnya, harus diusahakan dengan ikhtiar dan disiplin. Nah, kali ini setelah anak-anakku merangkum, setelah anak mencatat, silakan untuk mendiskusikan hasil ringkasan, hasil rangkuman anak-anakku berdasarkan PowerPoint tadi. Silakan berdiskusi.
jadwalnya hari ini mempresentasikan materi ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pengertian geografi dari Sunan Bonang. Pengertian biografi. Biografi berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan grafi memiliki arti yang berkaitan dengan tulis menulis. Jika digabungkan, biografi adalah tulisan tentang si hidup, dan jika diperjelas, yaitu kisah perjalanan hidup seseorang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kisah perjalanan hidup biografi waliullah, yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan putra Sunan Ampel dan putri Chandrawati Nyi Ageng Malila, seorang putri dari Arya Teja, Bupati Tuban. Nama kecilnya adalah Maulana Makhlum Ibrahim. Sunan Bonang lahir di Surabaya tahun 1465 Masehi dan wafat tahun 1525 Masehi. Sunan Bonang adalah putra keempat dari 5 bersaudara seibu. Kakak Sunan Bonang 3 orang perempuan semua, dan adik Sunan Bonang adalah Sunan Derajat. Sunan Bonang merupakan hasil keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Sunan Ampel. Said Ahmad Rahmatullah bin Maulana Malik Ibrahim bin Syekh Jumadil Kubro bin Ahmad Jalaluddin Khan bin Abdullah Khan bin Abdul Malik Muhajir India bin Alwi Amil Fakih Hadramawut bin Muhammad Syahid Mirbad bin Ali Khali Qasam bin Alwi As-Sani bin Muhammad Sahibus Sauliyah bin Alwi Awal bin Ubaidillah bin Muhammad Syahril Al-Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib dari Fatimah Al-Zahra binti Rasulullah SAW. Ya, sudah? Cukup? Sementara itu pokoknya ada yang bertanya, silakan. Cukupkan dulu materinya. Tanya segini berapa? Kang Yoga mau tanya? Jangan ragu-ragu. Siapa yang mengamalkan perempuannya Sunan Bonang? Oke, katanya tadi mempunyai saudara 5 dari Sunan Ampel. Jadi kelima itu berarti Sunan Bonang itu 4. Adiknya kan Sunan Derajat. Kan punya kakak 3 ini. Kakak 3. Siapa saja itu? Kakaknya 3 itu. Barangkali mbaknya ada yang mau menjawab. Siapa sebetulnya Mbak E? Mbak Yu nih Sunan Bonang. Oke, silakan. Nyai Fatimah, Nyai Lilis atau Nyai Pemulu, terus Nyai Taluki. Mbak Ewi, bilang siapa? Jawab, silakan. Nyai Fatimah, Nyai Fatimah, Lilis, Nyai Lilis, Nyai Taluki. Nyai Taluki. Taluki. Nah itu bapaknya malah ngerti sampai ngambil informasi di mana? Di internet. Oke, keren. Itulah manfaatnya internet untuk proses untuk media pembelajaran. Bukan hanya FF, TikTokan, ini. Itu fungsinya internet untuk menggali informasi, termasuk pelajaran sejarah. Oke, silakan bertanya lagi. 2 lagi, silakan. Kang Reza, Kang apa? Oke, silakan tanya. Apa pengertian karma yang diberikan kepada wali? Oke, kurang jelas mungkin, kurang jelas soalnya. Apa pengertian karma yang diberikan kepada wali? Oh,
karomah itu apa? Kok para wali itu kok rata-rata kok diberi karomah oleh Allah? Karomah sendiri itu apa? Karomah adalah kelebihan. Yang keras, kesana jawabnya. Karomah adalah sebuah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada walinya. Bagaimana? Karomah itu adalah suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang menjadi kekasihnya. Nah, waliullah itu kan bahasa Arab. Maknanya waliullah itu adalah kekasih. Jadi orang yang dekat dengan Allah. Ilmunya, kedekatannya, takwanya, keimanannya itu dekat sekali dengan Allah. Makanya diberikan sebuah karomah atau kelebihan. Oke, satu lagi, silakan, katakan. Ya, silakan. Mbak Eza, Mbak Reza, Mbak Esa. Di dalam kecerdasan Sunan Bonang yang berdakwah, kenapa harus gamelan? Kok bukan alat musik yang lain sebagai sarana dakwah? Untuk menunjukkan kecerdasan Sunan Bonang dalam berdakwah, lah kok mami nganggo sarana gamelan, kok nggak pakai seruling, kok nggak pakai gitar, kok nggak pakai alat musik yang lain, kenapa kok pakai gamelan? Ya. Karena gamelan saat itu sangat disukai oleh masyarakat Jawa pada waktu itu. Ulangi. Karena alat musik gamelan sangat disukai oleh masyarakat Jawa pada waktu itu. oh, jawabannya. Karena gamelan itu sangat disukai oleh masyarakat Jawa pada waktu itu. Makanya wong seneng kalau gamelan, wong sing masuk ke komunitas gamelan itu pasti akan disukai. Nah, sarana itulah dipakai oleh Sunan Bonang untuk berdakwah. Oke, sip, kasih aplaus. Oh, oke. Cukup? Oke. Nah, karena waktu yang terbatas, untuk kelompok 3 kita mengadakan presentasi kelompok 3 pekan depan ya. Oke. Nah, demikian anak-anakku pembelajaran kita hari ini. Ada baiknya hari ini kita menyimpulkan. Oke. Mari kita simpulkan bersama-sama. Setelah kita menggali informasi, tanya jawab, kita simpulkan apa kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Oke, silakan. Barangkali aku menambah wawasan yang lebih luas. satu, menambah wawasan yang lebih luas. Oke. Hikmah apa yang dapat kita ambil? Hikmah apa yang seperti apa? Belajar pantang menyerah, itu hikmahnya. Apalagi? Disiplin. Tapi bukan diselipin lah ya. Oke. Nanti diselipin bahaya, korupsi nanti. Disiplin, pantang menyerah, hikmahnya itu belajar. Apalagi? Tekun belajar. Oke, siap. Berapa hafalan sampai sudah mengertinya? Oh, belum hafal. 60 Pak. 60. Oke, apalagi kesimpulan dari pembelajaran kita ini, yuk kita simpul bersama. Oke, memperdalam ilmu dengan cara bagaimana? Apakah hanya memperdalam saja, bagi terus wes dengan leha-leha santai gitu? Memperdalam ilmu dengan rajin belajar. Oke. Itulah yang dapat kita simpulkan hari ini. Terima kasih anak-anakku, kita sudah melaksanakan proses pembelajaran. Mari kita renungkan, kita refleksi apa yang telah kita pelajarkan, apa yang kita pelajari hari ini. Oke. Apa kesan anak-anakku, kesan kalian semua setelah mempelajari
biografi Sunan Bonang. Kesannya apa saja? Menarik perhatian, terkesan. Yang mengesankan pada bagian apa? Perjuangannya. Oke? Berarti sampai terkesan dengan perjuangannya. Padahal aneh ya. Ya, sama baik. Satu dulu. Saya terkesan dengan kegigihan Sunan Bonang dalam mencari ilmu hingga sampai ke negeri Pasai di ujung Sumatera. Padahal sangat jauh antara Sumatera dan Jawa. Harus menyeberang selat Sunda. Tapi karena kegigihan keuletan Sunan Bonang, akhirnya sampai ke negeri Pasai. Hanya untuk memperdalam ilmu, bukan untuk yang lain. Tuh, kesannya di situ, kehebatan kegigihan. Oke, kesan yang lain. Mempunyai kesan apa? Pembelajaran ini. Walaupun putra seorang sunan atau wali, akan tetapi Sunan Bonang tetap tekun belajar dan pantang menyerah adalah untuk menuntut ilmu. Coba ulangi Mas, Walaupun Putra seorang sunan atau wali, akan tetapi Sunan Bonang tetap tekun belajar dan pantang menyerah untuk menuntut ilmu. Sunan Bonang, anaknya seorang Paliuga, anaknya Sunan Ampel, itu saja masih dia belajar, masih dia menuntut ilmu, masih tekun belajar, masih bekerja keras. Lah kita anaknya siapa? Anak ulama? Bukan. Anaknya kiai? Anak ibu? Iya, artinya keturunan kita keturunan orang-orang biasa. Makanya bisa kita ambil lagi hikmahnya, anak seorang wali saja, seorang Sunan Bonang itu masih menjadi seorang pekerja keras, disiplin. Oke, kesan yang lain dari pembelajaran ini, coba kita refleksi, kita renungkan. Kagum atas kegigihannya dalam mencari ilmu. Kagum atas kegigihannya mencari ilmu luar biasa. Kita paling-paling 3 tahun di pesantren asa ada aja anak-anak sudah, waduh. Nah, coba kita bayangkan, Sunan Bonang dari Tuban, lahir di Jawa Timur, terus dari Tuban ke Aceh, ke Samudra Pasai. Coba bayangkan berapa hari, pada waktu itu belum ada pesawat, belum ada motor, belum ada mobil. Coba bisa kita bayangkan berapa hari ke sana. Itulah kegigihan dalam mencari ilmu orang Sunan Bonang. Yang terakhir, coba kita lihat. Yang terakhir apa? Kesan sampean? Kunci kesuksesan, keberhasilan, dan kuncinya menjadi orang yang hebat adalah membiasakan hidup disiplin, rajin belajar, tidak mudah putus asa, dan bekerja keras. Kuncinya untuk kita berhasil, kunci kita untuk menjadi orang hebat, kunci kita untuk sukses adalah 1. Ayo, bareng-bareng. Yang pertama apa kuncinya? Rajin belajar. Yang kedua? Pantang menyerah. Yang ketiga? Disiplin. Yang keempat? Bekerja keras. Itu kalau kita mau menjadi orang yang sukses, mau menjadi orang yang berhasil, mau menjadi orang yang hebat sebagaimana Sunan Bonang. Oke, demikianlah belajar kita hari ini. Untuk pekan depan kita akan melanjutkan materi yang lain. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari perjuangan atau biografi beserta perjuangannya Sunan Bonang. Demikianlah yang dapat kita pelajari, yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Sebelum kita tutup, Bapak hanya berpesan sebagai seorang santri kita harus mengutamakan kedisiplinan, disiplin waktu, disiplin ibadah, disiplin taat peraturan. Oke, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salahnya maksud besarnya, sebelum acara ditutup, mari kita ucapkan bersyukur, alhamdulillah karena kita sudah melampaui pembelajaran kita hari ini dengan baik. Kita ucapkan bersama dengan alhamdulillah. Alhamdulillah.